Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, di tutorial saya di pertemuan ke sekian ya, ke-7 ini. Ada beberapa video tambahan pertemuan yang kemarin. Saya membahas tentang menjumlahkan vektor menggunakan GPU, tapi itunya apa namanya masih satu blok dan satu thread. Jadi masih belum paralel tapi sudah menggunakan GPU. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan GPU tapi sudah menggunakan paralelnya. Jadi kita akan memanfaatkan beberapa thread dan beberapa blok. Jadi di sini saya tambah ada beberapa file sama aja ini. Sebenarnya ini file ini adalah cloningan dari file ini. Sama. Nanti cuma bedanya ada beberapa sedikit modifikasi saja. Oke, baik. Jadi di sini saya perlihatkan dulu. Jadi di sini yang pertama flashback minggu lalu, ini 10 juta data. Nah, 10 juta data itu akan dieksekusi menggunakan satu thread saja. Satu thread dan satu bloknya ini. Jadi di sini yang ini tuh threadnya, ini bloknya, ini threadnya. Jadi blok itu adalah, jadi kalau satu di sini berarti bloknya itu ada satu, dan di dalam satu blok itu hanya ada satu thread. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya kurang lebih seperti ini. Ini nih. Jadi ada yang namanya thread, ada blok, dan ada grid. Nah, ini nih. Jadi di sini yang hijau ini namanya grid, terus yang ini namanya blok. Nah, di dalamnya blok itu ada thread. Jadi kalau misalnya kita punya kernel seperti ini, ada function seperti ini, berarti bloknya ada dua. Nah, di dalam satu blok itu ada 5 thread. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 threadnya. Bloknya juga ada dua. Terus ini gridnya. Nah, di dalam beberapa apa namanya variabel, ada beberapa variabel yang sering kita gunakan untuk nanti paralelnya. Yang pertama grid dimension. Nah, grid dimension.x ini maksudnya jumlah blok dalam satu grid. Nah, berarti jumlah blok dalam satu gridnya di sini ada dua, 1 dan 2. Indeksnya 0 dan 1. Seperti itu. Ini X maksudnya koordinatnya sumbu X, nanti ada koordinat sumbu Y dan sumbu Z. 3 dimensi. Ini masih satu dimensi. Kemudian blok idx.x, jadi maksudnya ini indeks dari bloknya itu indeks berapa. Ini indeksnya ada 0 dan 1, jumlahnya 2. Kalau jumlahnya 2 berarti indeksnya dimulai dari 0 dan 1. Seperti itu. Nah, ini nanti kita akan pakai ini blok idx.x. Jadi khusus untuk ini sumbu X. Kemudian blok dim.x. Jadi jumlah thread yang ada dalam satu blok. Nih, jumlah threadnya ada berapa? 5 berarti. Nanti yang sumbu Y, sumbu Z juga beda. Nah, thread id.x.x. Jadi indeksnya thread itu. Nah, ini nih. Kalau misalnya di sini 2, bloknya 2, indeks apa? Threadnya 5, berarti di sini indeksnya 0, 1, 2, 3 dan 4. Ini 0, 1, 2, 3 dan 4 seperti itu. Nah, begitu seterusnya untuk sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Nanti dapat 3 dimensi. Nah, seperti ini nih. Oke, langsung kita coba praktekkan. Jadi di sini file ini akan saya cloning ke sini. Nah, sama saja, cuma di sini saya akan bikin beberapa percobaan untuk menunjukkan bahwa penggunaan dari beberapa thread. Misal ya, misal di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa thread idx di sini indeks dari thread tersebut. Jadi misal gini nih. Misal di sini saya menggunakan satu blok, bloknya satu. Terus di dalam satu blok tersebut misal ada 5 thread ya. Ada 5 thread misal. Otomatis di sini indeks. Jadi saya akan mengindeks thread tersebut. Saya akan mengindeks thread tersebut. Di sini saya akan buka indeks. Nah, ini. Kita akan lihat indeksnya ada berapa. Pasti indeksnya ada 10. Ya kan? Nih, kita coba. Saya coba di sini. Jalankan dari CMD aja. MVCC
vector add thread .cu. Nah, ini udah jalan a. Nah, itu kan. Jadi threadnya indeksnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya kan, berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini karena saya bloknya cuma satu di sini nih. Jadi proses penjumlahan itu akan dilakukan di sini. Jadi bersamaan nih. 0, 1, 2, 3, 4 indeks ini bersamaan. Nah, lain halnya kalau misalnya di sini saya kasih 2, berarti otomatis si indeks dia akan memprint indeksnya jadi berulang. Nah, seperti ini nih. Dia akan jadi berulang. Ada 2 bloknya. 0, ini blok pertama. 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian blok kedua. 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 10 total ya. 10 thread yang dieksekusi secara bersamaan. Oke, kemudian ini thread index. Nah, blok dimensi X. Tadi blok dimensi X apa? Jadi jumlah thread yang ada dalam satu blok. Akan kita coba print. Nah, ini straight itu maksudnya jarak, artinya ini. Nah, ini kita coba kita print. Nah, seperti ini. Blok dimensionnya itu pasti 5. Karena threadnya ada 10, otomatis dia akan ngeprint 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kernel ini akan dieksekusi sebanyak 10 kali. Karena bloknya 2 dan threadnya 5. Jadi dalam satu thread ada 5. Dalam satu blok ada 5 thread. Oke, untuk konsepnya seperti itu. Kemudian kita indeks ini blok indeks. Jadi kita akan mengindeks bloknya itu. Berarti kalau bloknya 2 berarti indeksnya ada 0 dan 1. Kita coba print. Ini kita compile. Kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini. Otomatis bloknya indeksnya adalah 0 dan 1. Dia ngeprint 5 kali. Yang ini 5 kali, yang ini 5 kali. Seperti itu. Oke, sekarang seperti itu konsepnya. Konsep paralelnya di GPU ini, di CUDA ini. Nah, yang sekarang akan kita eksekusi, kita akan coba mengeksekusi 10 juta panjang array. 10 juta ini akan kita eksekusi hanya dengan misalnya kita sini satu blok dan satu thread. Kita akan lihat perbedaan waktunya. Caranya gampang. Di sini kita nvcc, kemudian kita min o, terus nama itunya, nama keluarannya kita kasih sama aja, vector add thread. Enter. Nah, ini akan selesai dikompil. Nah, setelah selesai dikompil, dia akan menghasilkan 3 file ini. Nah, yang file yang .exp ini yang akan kita cek. Caranya npprof // kemudian vector add thread. Jadi namanya sesuai nama ininya ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat nih waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi vector add thread ini. Ini di sini dilihat. Bahwa di sini waktu menunjukkan bahwa untuk mengeksekusi 10 penjumlahan.
Jadi waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi vektor add thread ini di sini terlihat nih. Jadi dia membutuhkan waktu 1,59 second. 1,59 second. Nah, sekarang akan kita coba. Kita tidak menggunakan satu thread, tapi kita menggunakan beberapa thread. Di sini kita ganti, misal kita coba gunakan 1024 thread. Atau berapa ya? Atau 512. Jadi maksimal thread dalam satu blok itu 1024. Tergantung dari compute dari masing-masing GPU. Nah, sekarang kita coba kita eksekusi kembali. Kemudian kita coba cek profilnya berapa. Tadi 1, berapa tadi second kan. Nah, tadi second, sekarang sudah berubah menjadi millisecond. Bayangkan berapa kali lipat dari yang tadi. Tadi 12 second, 1, sekian second. Nah, ini sekarang sudah menjadi 7,09 millisecond. Jadi terlihat ya. Jadi sangat berpengaruh. Semakin banyak thread yang kita gunakan dalam satu kernel, maka akan semakin cepat proses tersebut berlangsung. Oke, itu mungkin untuk yang ini, file ini. Jadi misalnya gini. Jadi ada analogi lagi. Kalau misalnya di sini saya cuma punya panjang arahnya itu cuma 10. Kemudian saya bikin di sini threadnya misalnya 5, ininya 2. Berarti ini maksudnya 2 blok. Dalam satu blok ada 5. Berarti total threadnya 10. Kemudian ininya misalnya saya kasih 15. Otomatis kurang kan? Otomatis kurang. Nah, kurang itu disiasati pakai ini seperti ini. Jadi stride ini berarti jaraknya. Berarti kalau stride-nya di sini 5, berarti dia akan looping nanti. Jadi lebih dari prosesnya akan lebih dari ada beberapa thread yang digunakan untuk melakukan looping. Jadi kita cek saja di sini kalau misalnya seperti itu. Berarti ini 15 ya jumlah datanya. Kemudian saya running. Ini. Nah, ini seperti ini. Otomatis di sini dia akan menghasilkan banyak, dia akan mengeksekusi redundansi di sini maksudnya. Indeksnya pasti nggak akan lebih dari 14 kan dimulai dari 0, karena di sini kita deklarasikan 15, cuma di sini akan mubazir. Karena ada beberapa yang dieksekusi double seperti itu. Nah, ini kemarin kita gunakan yang ini, yang looping, untuk sebagai perbandingan saja, tapi nanti di perhitungan berikutnya kita mungkin akan jarang pakai ini. Jadi nanti ada metode yang lain lagi untuk menjumlahkan vektor dalam jumlah yang besar ya. Di sini terlihat bahwa indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuh. 7 2 kali dieksekusi. 9 juga berapa kali ini dieksekusi? 9 2 kali, 8 2 kali, 7 2 kali. Nah, seperti itu redundansi. Nah, untuk mensiasati itu, nanti kita bikin satu lagi file vector add grid namanya. Gitu. Nah, misal di sini ada percobaan lagi. Misal kalau misalnya jumlah datanya itu kurang dari maksudnya jumlah datanya melebihi dari thread yang ada, nanti pasti akan error. Nah, errornya itu nanti akan terlihat di sini. Nah, kita vector add grid. Nah, grid itu apa? Grid itu yang ini tadi. Grid itu yang hijau. Grid itu adalah kumpulan dari berbagai macam thread block. Ada thread block 0, thread block 1, dan seterusnya. Seperti itu. Itu disebut namanya grid. Nah, di sini gridnya jadi perhitungannya beda dari yang tadi. Di sini saya akan tetap mengeksekusi 10 juta kernel, 10 juta data
10 juta data vektor ya, panjang datanya. Kemudian di sini saya akan menggunakan, nah ini perhitungannya. Jadi dia di sini dinamis. Jadi kita tentukan dulu blok, ukuran bloknya berapa. Jadi blok size ini, jadi dalam satu blok itu threadnya ada berapa. Di sini misalnya 256, ya kan. Kemudian grid size-nya, ukuran grid size-nya itu rumusnya n jumlah datanya itu, jumlah panjang datanya ditambah block size per block size. Jadi ini akan dinamis dan ini akan menghasilkan lebih akurat. Jadi disesuaikan dengan banyak data. Kemudian ditaruh di sini. Ini blok, ini jumlah bloknya segini, di dalam bloknya itu ada segini data. Ininya tetap sama 10 juta. Nah, rumusnya bedanya kita cuma hanya menuliskan sekali saja di sini. Jadi rumusnya untuk mengindeks, jadi misal gini ya. Misal di sini saya kasih 15. Kemudian di sini saya kasih jumlah satu bloknya misalnya dalam satu blok itu threadnya misalnya 5. Ya, kita cek ya. Kemudian saya print di sini. Kalau kita cetak ini saya copy dari sini. Nah, ini variabel global, ini indeks global. Nah, kalau saya print, ini kita ini dulu, kita eksekusi add grid.cu. Nah, seperti ini variabel globalnya. Jadi dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi pas kan? Jadi pas disesuaikan dengan ini. Jadi ada lebihnya sedikit. Jadi dia lebih tapi nggak akan, tapi apa namanya, ini 15 ya. Ini ada 18. Kenapa 18? Karena tadi di sini ada penjumlahannya, ada rumus ini. Nah, terus gimana caranya untuk mengevensiasinya ini? Jadi di sini, jadi kita kasih di sini ada function. Jadi kalau variabel globalnya itu kurang dari n itu jumlahnya. Jadi nggak akan dieksekusi. Jadi si threadnya itu dilebihin, jumlah threadnya dilebihin. Cuma ketika sudah mencapai angka maksimum dari jumlah data, dia akan berhenti. Nah, seperti itu. Jadi secara berarti kalau misalnya 15, berarti dia akan berhenti di 14. Nah, di sini dia akan berhenti di 14. Jadi dari indeks ke 0 sampai ke indeks ke 14 dia akan mengeksekusi secara bersamaan. Ya kan, di sini ini 5. Di sini berarti threadnya 5. Jadi dia dalam satu blok itu ada threadnya ada 5. Nah, bloknya berarti ada berapa nih? Berarti ada 3 atau ada 4. Berarti bloknya ada 4 di sini. Bloknya ada 4. Sebenarnya yang kita butuhkan itu bloknya arahnya kan cuma 15 tuh, tapi dia sama dia dilebihin. Jadi ada 4. Kemudian di sini rumusnya untuk mendapatkan indeks global itu, jadi block dimension X, jadi dikalikan dulu. Jadi intinya ini thread indeks kesekian, terus nanti dia akan ditambah sama ini sebenarnya gini. Nah, jadi thread indeks kesekian, jadi thread indeks itu kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ini kan berarti 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 berarti ditambah kalau misalnya threadnya 0. Nah, blok ID X-nya itu berarti indeks dari blok tersebut 0, 0, 1, 2, 3 berarti. Terus blok dimensionnya, jadi banyaknya data atau banyaknya thread yang ada di dalam blok. Ini rumusnya ini untuk mendapatkan variabel global. Jadi kalau misalnya nanti di sini 10 juta, berarti nanti ini akan berlaku untuk 10 juta juga. Seperti itu. Jadi ini akan dieksekusi secara bersamaan. Dan ini. Terus jangan lupa dikasih ini handling arbitrary vector size. Jadi biar nggak ngelebihi. Jadi biar
Jadi untuk seperti itu. Jadi sekarang kita coba cek. Jadi kalau misalnya di sini 10 juta, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 10 juta ya. 1 2 3 4 5 6 7 10 juta. Nah, 10 juta data ini kita akan cek, lihat waktunya. Kalau misalnya di sini untuk 25.6. Jadi hanya 256 trade. Kita akan lihat seberapa cepat dia. Ini kita eksekusi. Kemudian kita cek ininya. Nah, lihat di sini. Jadi hanya membutuhkan waktu 2,8 saja. 2,8 milisecond. 2,8 milisecond untuk mengeksekusi ini. Untuk mengeksekusi 10 juta. Ini benar ya, sudah 10 juta. Ya, segini. Ya, sama 10 juta. Jadi 2,8 milisecond untuk 10 juta ini dengan hanya menggunakan 256 trade per blok. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja tutorial dari saya untuk penjumlahan vektor dengan menggunakan GPU, mulai dari GPU-nya, tapi GPU-nya satu blok, kemudian multiple blok dan multiple thread, dan yang ini tadi yang terakhir ada grid. Nah, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.